Sementara Banjarmasin, Balikpapan, kurang air, jalannya rusak, Pontianak. Sementara butuh penanganan yang dananya nggak seberapa dibanding IKN. Dulu kita dukung IKN itu karena apa? Kita harapkan ada investasi besar masuk. Konsultannya aja mantan Perdana Menteri Inggris loh. Tapi tidak ada yang masuk. Nah, apakah kita teruskan prioritas itu? Nah, itu kita evaluasi. Kira-kira jangan membebani APBN. Tapi sudah sekian lama nggak ada yang masuk. Kan wajar kita evaluasi. Evaluasi bagian dari perubahan. Jadi karena itu ya biasa aja, perubahan itu adalah bagian dari yang salah tidak diteruskan. Yang salah tidak diteruskan. Yang salah tidak diteruskan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Namanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see, melihat stabilitas politik di Indonesia. Saya itu tanya tips and triknya agar investasi ataupun proyek-proyek besar bisa di sana. Sebab saya lihat itu ada 32 proyek pemerintahan pusat, ada juga berbagai program-program yang luar biasa, patut kita banggakan. Dibandingkan dengan misalnya Kota Madiun yang hanya 11%, Cirebon hanya 7%, Tasikmalaya. Kita ingin triknya apa? Sehingga akses pendanaan pembangunan itu bisa bersifat adil dan merata. Kalau kita jadi pemerintah pusat nanti, tugas kita adalah membagi secara adil seluruh proyek-proyek nasional kita. Jumlah proyek, jumlah anggaran yang digelontorkan ke Solo sebelum saya jadi wali kota itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini Gus, apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja, tapi kita lihat impact-nya ke warga. Bangun masjid menggunakan CSR dari Abu Dhabi. Impact-nya apa? UMKM kita sekarang melesat, wisata kita melesat. Kemarin waktu Idul Fitri, kunjungan wisatawan ke Solo melebihi Jogja. Itu impact-nya. Kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu. Saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Kita punya kebun binatang Solo Safari, tidak pakai APBN. Masjid tidak pakai APBN. Tapi impact-nya apa? Impact-nya ke masyarakat. Jadi yang kita lihat ini Gus, tidak perlu tendensius seperti itu. Kita lihat impact-nya ke warga seperti apa. UMKM meningkat, kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka. Itu yang kita lihat Gus. Jadi tidak melihat, oh ini dia anak emas kan. Enggak. Pemerataan pembangunan itu sudah terjadi di mana-mana, bukan hanya di Solo. Dan itu fakta loh Gus. Proyek di Solo sebelum saya menjabat itu lebih banyak. Fakta itu. Terima kasih. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun,
untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN? IKN hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas, ditinggalkan. Masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Apakah boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan? Saat bicara tentang ibu kota baru kita, banyak orang bilang ngapain keluarin 470 triliun buat IKN, mending dibagi-bagiin ke orang miskin. Itu pola pikir yang sempit, yang cuma mikirin solusi sementara. Kepadatan penduduk, populasi yang membludak, polusi yang semakin parah, itu semua jadi permasalahan yang harus dipikirkan solusi jangka panjangnya. Dan IKN adalah solusi tersebut. IKN dibangun untuk menyelesaikan permasalahan yang sekarang sekaligus mencegah permasalahan yang mungkin akan datang di masa depan. Kesejahteraan masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Milih Anies dan Imin setidaknya sudah menyelamatkan Indonesia dari kehancuran. Gus Dur saja dikudetanya, apalagi rakyat. Yang satu memang jago kata-kata, jago beretorika, nggak kelawan kalau soal kata-kata. Di sisi lain, kita sama-sama melihat yang sudah ditulis pakai tangan dia sendiri, pakai hati dia sendiri, lagi dia ingkari, apalagi hanya mengandalkan kata-kata dan janji. Pun demikian dengan janji Cak Ponimin. Gus Muhaimin memberikan program siapapun yang hamil yang ada di muka bumi Indonesia ini akan diberikan tunjangan selama hamil. Karena itu yang masih jomblo secepatnya nikah, hamil, dibiayai kehamilannya oleh Gus Muhaimin. Akan mendapatkan subsidi, akan mendapatkan tunjangan rata-rata 6 juta selama kehamilan. Gus Muhaimin dan PKB menang. Semua yang punya sepeda motor, BBM-nya kita subsidi gratis tanpa biaya. Siapa yang di sini punya sepeda motor? Tahun 2024 PKB menang, Gus Muhaimin presiden, disubsidi serendah-rendahnya harga subsidi BBM. Kalau PKB sekarang bukan PKB Gus Dur, ini PKB Caimin. Jadi beda, PKB-nya sudah beda. Jadi nggak bisa lagi menurut saya, memang masih tetap jualan nama Gus Dur, itu ada larangannya jelas sekali. Tapi ya namanya orang masih mencuri-curi, kebiasaan kayaknya mencuri-curi. Mencuri partai, sekarang mencuri gambar. Gus Dur pendiri partai, orang yang dikatakan oleh Caimin sebagai guru politiknya, malah dikudeta, apalagi rakyat. Susah kan mau milih pemimpin seperti itu nanti? Pak Prabowo hari ini adalah calon presiden dari Partai Gerindra. Saya sampaikan berkali-kali bahwa saya tidak ingin menjegal, saya tidak mau menjadi orang yang dibawa untuk berhadapan dengan Pak Prabowo dan menghentikan Pak Prabowo. Saya tidak mau. Dan saya katakan itu kepada siapapun yang datang kepada saya untuk berbicara tentang calon presiden. Yang nanti anak saya dan anak-anak saya akan ingat itu. Nah, saya tidak mau mengkhianati, menikah pada orang yang dulu sudah bekerja, membantu, dan berjuang bersama. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies pintar asumsi bukan pintar bicara, tidak pintar kerja. DKI Jakarta sudah menjadi parameter Anies tidak pantas jadi presiden. Saya mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini
Lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu Pak? Nah yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet. Nah pesawat jet biaya sewanya dari mana Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Anies bicara soal pendidikan. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Anies bilang, setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek, fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200.000 lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Presiden kita ini memecah belah umat. Kalau punya jejak pernah memecah belah umat, jangan dipilih. Kita lihat apakah pemimpin kita, calon pemimpin kita ini ya pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau agama diperalat untuk merebut kekuasaan, jangan dipilih. Sekali lagi, kalau ada calon pemimpin yang punya rekam jejak memperalat agama untuk kepentingan politiknya, jangan dipilih. Kalau kalian pendukung saya, haram hukum yang membawa isu sara. Haram hukum. Kita sudah lelah dengan isu itu. Kita menjadi bangsa yang terbelah. Dan untuk mengembalikan susah. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas. Ini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Nis, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya. 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum Islam. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya peduli. Tapi dia tidak lakukan itu. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan
pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunnatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. iPhone 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Apa saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Adik-adik sekalian, terutama kalangan anak muda yang hari ini terbius oleh gemoy-gemoy dan joget-joget yang seolah-olah ini sesuatu yang lucu, unik dan sebagainya. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Menjadi orang yang harus berpura-pura itu tidak sederhana dan tidak gampang. Karena watak yang ditutup-tutupi pada akhirnya muncul aslinya. Watak itu adalah bawaan lahir, human nature. Ini bawaan orok, nggak bisa ditutupi dan nggak bisa juga berpura-pura sebenarnya. Kalaupun dia tampil di depan publik, ya sebenarnya itu adalah kepura-puraan itu. Bagi kita yang sudah biasa mengikuti Pilpres dari 2014, 2019 hingga hari ini, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Prabowo dengan kata-kata endasmu etik itu bukan barang baru sebenarnya. Artinya ini adalah kejadian-kejadian yang selalu diulang oleh Prabowo ketika dia harus berada di titik puncak emosi yang tertinggi.
Yang selama ini ditunjukkan dengan joget-joget, seolah-olah dia ini orang yang betul-betul gemoy dan sebagainya. Ternyata pada satu situasi tertentu, pada akhirnya emosinya betul-betul mencapai puncaknya. Sehingga kemudian dalam satu ruang tertutup di Rakernasnya Partai Gerindra, dia mengatakan bahwa endasmu etik. Tapi lucunya lagi, oleh kalangan orang dekatnya dikatakan bahwa ucapan endasmu etik ini adalah bercandaan. Tapi kalau memang candaan, ternyata orang yang membocorkan video itu hari ini diburu. Itu yang dikatakan oleh media. Dan dia dianggap sebagai penyusup. Oleh karena itu mengapa selama ini Prabowo paling takut dengan doorstop yang dilakukan oleh wartawan. Dia itu selalu melipir karena memang pertanyaan dari para wartawan itu yang paling ditakuti. Sehingga emosinya terpancing, itu yang paling ditakuti. Dan ternyata di satu rakernas tertutup itulah muncul aslinya. Karena dia merasa tertutup. Ini memang tidak sederhana. Oleh karena itu kemudian orang-orang yang berada di sekelilingnya Prabowo hari ini berusaha menganulir dan berusaha mengeliminir kejadian itu. Bapak-bapak sekalian, anak-anakku, adik-adikku dan semua yang menonton tayangan ini, sebenarnya ini adalah gambaran yang sederhana saja yang kalau kita mau menggunakan rasionalitas berpikir kita bahwa orang ini memang tidak layak menjadi pemimpin. Tuhan menjaga Indonesia dengan berbagai caranya. Oleh karena itulah mengapa Prabowo tidak pernah memenangkan kontestasi Pilpres dari 2014, 2019 dan mungkin juga pada tahun ini. Sejak dulu Prabowo selalu melakukan blunder dengan menggetok-getok podium sampai podiumnya rusak. Ini kan kejadian yang sudah biasa. Termasuk menyerang Pak Jokowi misalnya dulu dengan berbagai perkataan-perkataan yang juga endasmu. Perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh seorang calon pemimpin ketika itu. Sehingga elektoral Prabowo mengalami penurunan pada 2014, 2019. Kalau memang candaan, mengapa harus gelisah? Mengapa harus memburu? Dan mengapa harus menuduh orang yang melakukan perekaman video itu dianggap penyusup? Bercandaan santai aja kalau memang itu bercandaan. Tapi inilah sebenarnya momentum yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang berada di sekeliling Prabowo. Menjadi pemimpin adalah urusan yang serius karena harus menangani berbagai keluhan dan permintaan akomodasi-akomodasi dari 270 juta bangsa Indonesia yang akan menentukan trajektori bangsa ini ke depan. Kita jangan berbicara 2045, generasi emas dan sebagainya. Kalau kita gagal memilih pemimpin hari ini, maka lupakan semua cita-cita kita itu. Meskipun hari ini disokong oleh kekuatan besar, oleh berbagai kekuatan aparat, operasi-operasi yang dilakukan oleh pemerintah hari ini karena Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Kalau memang Tuhan tidak berkehendak, saya yakin Tuhan juga tidak akan meluluskan segala niat dan tujuan politik dari Prabowo hari ini. Oleh karena itu, mari kita bangun rasionalitas berpikir kita. Bahwa persoalan pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan, jangan hanya ukur dengan urusan joget-joget dan gemoy. Adik-adikku sekalian, anak-anakku generasi Z dan milenial terutama, marilah kita harus punya pikiran ke depan bahwa kalian adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Kalau kita berbicara masa depan, maka kita berbicara generasi muda hari ini. Kalau kita mau berbicara generasi muda hari ini, maka kita berbicara tentang Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, mari kita bangun kesadaran bersama. Mari pilih pemimpin itu berdasarkan rekam jejaknya. Jangan hanya dilihat ketika dia tampil di depan media hari ini, tampil di berbagai medsos hari ini, dengan berbagai tampilan-tampilan yang sifatnya hanya artifisial, tapi sebenarnya itu adalah cara untuk menghipnotis kita semua, seolah-olah figur yang sedang dia jual itu adalah figur yang mumpuni untuk masa depan. Oleh karena itu, mari kita bangun bahwa anak muda hari ini adalah anak muda yang kreatif, anak muda yang punya wawasan masa depan, bukan anak muda yang mengandalkan privilege dari orang tuanya. Bukan anak muda yang mengandalkan berbagai aturan-aturan yang diubah hanya untuk mengakomodasi berbagai impian seorang anak muda untuk menjadi penguasa. Mari kita gunakan rasionalitas berpikir kita bahwa kalau kalian memilih pemimpin yang salah hari ini, maka hidup kalian akan menjadi
kesalahan-kesalahan yang terjadi karena akselerasi pemerintahan yang salah hingga ke depan. Oleh karena itu, apa yang ingin saya tuntut dari tayangan kita kali ini adalah gunakan rasionalitas berpikir kita dalam menentukan calon pemimpin di 2024 ini sampai 2029 nanti. Berbagai janji-janji yang diberikan oleh semua capres hari ini mohon ditelisik, mohon dianalisa secara jernih bahwa merekalah yang akan lebih mumpuni menjadi pemimpin di masa depan kalian. Karena bagaimanapun kalianlah nanti yang akan menjadi pemimpin dari kami-kami yang sudah berumur ini. Anak muda hari ini adalah anak muda yang harus bergerak maju tanpa harus dikendalikan oleh siapapun yang ada di belakangnya. Nilai-nilai kreatif, nilai-nilai rasionalitas berpikir yang sehat itu harus dibangun oleh anak muda kita. Lihat rekam jejaknya. Jangan pilih orang yang pernah melakukan berbagai pelanggaran di masa lalunya. Marilah pilih mereka yang sanggup mengakselerasi bangsa ini ke depan dan sanggup mengakomodasi berbagai impian anak muda hari ini. Sebelum kita membahas tentang Anies Baswedan, terima kasih banyak buat kalian yang sudah like dan subscribe. Saya mau nanya, coba sebutkan, apa sih yang membuat kalian senang terhadap Anies? Apa sih kelebihannya? Apa sih yang sudah dilakukan sesuai dengan janjinya? Saya yakin kalian tidak bisa menjawab ini. Tolong tuliskan satu saja kelebihan Anies Baswedan di kolom komentar. Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Publik menyoroti sejumlah gerakan yang dilakukan oleh Joko Widodo alias Jokowi di Indonesia. Hal tersebut merupakan respon yang cukup wajar. Hal tersebut karena adanya ketakutan dalam Jokowi. Presiden menurutnya di tengah kelimpungan dengan adanya kemungkinan bahwa kemenangan yang diraih oleh Anies Baswedan. Hal tersebut dapat berujung pada hancurnya sejumlah program dari Jokowi. Hal tersebut jelas terjadi karena penerus kekuasaan kepala negara bukan dari kelompok Pak Jokowi. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye sehingga memainkan strategi playing victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Tampaknya sih sulit menjual isu agama karena ketiga bakal calon mempunyai agama yang sama. Ataukah mereka akan bikin heboh lagi dengan menyebarkan hoax bahwa Ganjar akan diisukan sebagai seorang yang beragama kafir? Atau mungkin mereka akan membuat hoax bahwa Ganjar adalah anak PKI, ataukah Ganjar Pranowo adalah keturunan non-muslim? Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun.
Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno, dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.